Sobat Kreatif, apa kabar nih? Kali ini kita lagi ada di acara yang keren banget, yaitu program dari Si Kewirausahaan OSIM MTSS Yayasan Masito. Di program ini kita nggak cuma belajar teori, tapi langsung praktek bikin sesuatu yang super kece. Telur asin yang gurih dan tape singkong yang legit. Udah kebayang dong aroma lezat dan legitnya? Kegiatan ini gak cuma seru, tapi juga ngajarin kita gimana caranya berwirausaha lewat produk-produk tradisional yang punya nilai jual tinggi. Penasaran gimana prosesnya? Yuk langsung aja kita intip gimana proses pembuatannya. Let's go! Pertama-tama kita bahas dulu si telur asin ini. Jadi gini, telur asin tuh gak cuma sekadar telur biasa yang dicelup-celupin garam. Ini seni cuy. Langkah awal, kita pilih dulu telur bebek yang fresh. Jangan sembarangan ya. Telur-telur ini kemudian dicuci bersih biar gak ada kotoran yang numpang. Habis itu kita siapin campuran garam sama air. Nah, ada 3 cara nih. Mau dibungkus sama abu gosok, batu bata halus, atau cukup direndam aja di larutan garam. Kalau pakai abu gosok atau batu bata halus, telur dibungkus rapat-rapat kayak anak kedinginan di malam minggu. Hihihi. Untuk larutan garam, cukup direndam di air garam. Tunggu selama kurang lebih 10-14 hari. Lama banget. Eits, sabar dong. Hasilnya worth it banget loh. Setelah itu, telur bisa direbus atau dikukus. Dan voila, jadilah telur asin yang mantap. Cocok buat lauk nasi hangat. Fun fact sobat, telur asin itu udah ada sejak zaman dulu kala loh. Kabarnya ide ini muncul karena masyarakat zaman dulu nyari cara buat bikin telur lebih awet. Dan tada, lahirlah si telur asin yang gak cuma tahan lama, tapi juga enak parah. Bahkan Brebes di Indonesia terkenal banget sebagai sentra penghasil telur asin. Sampai-sampai dijuluki kota telur asin. Keren kan? Next, kita pindah ke yang manis-manis, yaitu tape singkong. Siapa sih yang gak kenal tape? Legit, lembut, dan bikin nagih. Prosesnya gimana sih? Pertama, kita pilih singkong yang bagus, nggak busuk atau terlalu tua. Singkong ini kemudian dikupas dan dicuci bersih. Setelah itu, singkongnya dikukus sampai matang. Nggak boleh terlalu lembek ya, biar teksturnya pas. Langkah berikutnya adalah taburan ragi. Nah, ini adalah bagian yang paling penting, karena ragi yang membuat singkong berubah menjadi tape. Setelah ditaburi ragi, singkong dibungkus rapat dalam daun pisang atau wadah kedap udara. Diamkan selama 2-3 hari. Dan voila, tape singkong siap dinikmati. Rasanya legit banget sobat. Ngomongin tape singkong, ternyata asal-usulnya juga menarik banget. Makanan ini sudah eksis sejak zaman kerajaan loh. Dulu, tape dianggap makanan istimewa buat acara adat atau persembahan. Seiring berjalannya waktu, tape jadi cemilan sehari-hari yang disukai semua kalangan. Dan hebatnya lagi, Indonesia punya banyak variasi tape, dari tape ketan sampai tape uli. Semua enak, semua juara. Sobat kreatif, itu dia serunya kegiatan kali ini. Dari bikin telur asin yang gurih, sampai tape singkong yang legit. Kita nggak cuma belajar resep, tapi juga sejarah dan budaya di baliknya. Seru banget kan?
Jadi, yuk terus lestarikan tradisi kuliner kita. Karena makanan bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang cinta. Seperti cintaku padamu. Ahai. See you di kegiatan seru berikutnya. Stay creative and keep inspiring. Bye bye.